Dosa besar suamiku dan adikku, part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part 1-nya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Nak, doakan ibu kuat terus ya, bisikku dengan lirih. Aku mengelus perutku perlahan, seolah ingin menyampaikan pesan kepada anak yang masih berada di dalam kandunganku. Langkahku membawa aku ke kamar bayi yang dulu aku dan Nanda persiapkan bersama dengan penuh sukacita. Ruangan ini dulunya penuh dengan kebahagiaan. Kini hanya menyisakan kesepian dan rasa pahit. Aku melanjutkan langkah ke kamar adikku, Ayu. Entah kenapa, ruangan itu menarik perhatianku hari ini. Kamar itu juga jarang sekali aku masuki, lebih karena aku ingin menghormati privasinya. Namun pintunya terkunci. Aku tidak kehabisan akal, mengambil kunci duplikat dari laci kecil di ruang tamu. Semua kamar di ruangan ini memang memiliki kunci cadangan atas kesepakatan aku dan Nanda. Saat membuka pintu, nuansa merah muda langsung menyapa, khas Ayu, feminim dan lembut. Pikiranku melayang. Mengapa dia harus memilih suamiku, Nanda? Bukankah ada banyak pria lain yang bisa dia pilih? Aku mendekati meja belajarnya, menyapu pandang pada buku-buku yang tertata rapi di sana. Sebuah buku agenda berwarna merah muda di bagian paling bawah menarik perhatianku. Rasa penasaran mendorongku untuk membukanya. Halaman-halaman pertama hanya berisi curahan hati Ayu tentang kesedihan setelah orang tua kami meninggal. Namun halaman berikutnya membuat dadaku terasa sesak. Hari ini Mbak memperkenalkan calon suaminya, Mas Nanda namanya. Dia tampan dan mapan. Aku iri pada Mbak. Betapa beruntungnya dia. Tanganku gemetar saat membalik halaman demi halaman. Sebenarnya aku tidak mau tinggal serumah dengan Mbak. Tapi aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau serumah begini, aku cemburu. Mas Nanda sayang sekali sama Mbak. Aku ingin jadi istri Mas Nanda. Aku merasa seluruh udara di ruangan itu menghilang. Kata-kata di halaman berikutnya semakin mengguncang hatiku. Hari ini Mbak dinas malam. Aku dan Mas Nanda hanya berdua di rumah. Aku mencoba mendekati Mas Nanda. Aku membuatkan dia kentang goreng. Lalu aku memeluknya. Belum sempat aku menyelesaikan halaman itu, suara dari pintu mengejutkanku. Mbak, aku tersentak. Buku agenda di tanganku terjatuh. Aku buru-buru mengambilnya dan menoleh ke arah suara. Ternyata Mbok Inah berdiri di sana dengan sebuah paket di tangannya. Oh ibu, saya kira Ayu sudah pulang. Kok pintunya terbuka? Katanya. Aku tersenyum tipis, mencoba menguasai diri. Belum, Mbok. Saya hanya mencari buku saya yang dipinjam oleh Ayu semalam. Oh, ini ada paket untuk Ayu, Bu. Sudah dibayar, ujarnya sambil menyerahkan paket itu padaku. Aku menerima paket itu dan duduk di tepi ranjang. Awalnya ingin langsung menyimpannya, tapi rasa penasaran menguasai pikiranku saat melihat label pengirim. Aku mengetik nama toko itu di aplikasi belanja online. Hasilnya membuatku tertegun. Toko itu menjual lingerie dan pakaian dalam perempuan. Astaga, jangan-jangan Ayu membelinya untuk staycation dengan Nanda. Dadaku semakin bergemuruh. Aku segera memotret paket itu dan mengirimkannya ke Ayu. Ini paket kamu yuk. Pesanku langsung dibalas. Iya Mbak, jangan dibuka ya. Simpan aja di kamar aku. Aku tersenyum tipis. Kenapa nggak boleh dibuka? Aku cuma mau memastikan isinya sesuai dengan pesanan. Kan bisa video call. Pesanan itu hanya memancing respon panik darinya. Mbak, nggak usah repot-repot Mbak. Itu privasi aku. Aku mendengus pelan, lalu menyiapkan paket itu di atas ranjangnya. Buku agenda itu aku kembalikan ke tempat semula.
Dalam hati, aku merasa harus lebih hati-hati mengawasi mereka. Sambil berjalan kembali ke kamarku, aku tertegun. Sepertinya aku harus mengumpulkan bukti lebih kuat sebelum bertindak. Aku merebahkan diriku di ranjang, mencoba memejamkan mata. Tapi rasa perih di hati ini terlalu sulit untuk diabaikan. Malam itu aku mencoba menghubungi Tika untuk menceritakan kejadian yang membuatku gelisah sepanjang hari. Tik, tadi papa sama mama mertuaku datang ke rumah. Dia ternyata kenal sama ayahmu. Papa juga sempat nanya, kenapa ayahmu yang notabene pengacara kasus perceraian bisa datang ke rumahku. Papa malah jadi curiga sama hubungan pernikahanku gara-gara itu. Ujarku berusaha menahan rasa panik. Tika terdiam sejenak sebelum matanya membesar. Hah? Terus gimana tadi? Kamu pasti ceritakan soal pernikahanmu yang sudah gak jelas arahnya? Tanyanya penasaran. Aku menggeleng pelan. Enggak, Tik. Aku takut mereka bakal mencegah rencanaku untuk bercerai. Atau lebih parah lagi, mereka ngasih tahu Mas Nanda duluan. Jadinya aku tadi cuma ngeles aja. Tika mengangguk sambil berpikir. Padahal dari ceritamu semalam ini, mertua kamu itu kelihatan baik banget sama kamu. Mereka itu sayang banget sama kamu karena kamu kayak anak perempuan yang mereka gak pernah punya kan? Anak-anak mereka semuanya laki-laki. Aku tersenyum tipis, namun tidak bisa menyembunyikan keraguan yang ada. Iya, mungkin saja mereka sayang sama aku, tapi aku gak mau terlalu berharap. Bisa jadi mereka malah bela Mas Nanda. Aku gak mau ambil resiko. Aku gak mau ambil resiko. Aku akan menangkap basah mereka sendiri. Gak mau melibatkan papa dan mama mertuaku, kataku dengan mantap. Tika mendesah sambil menggeleng. Jangan Rahma, kamu itu lagi hamil besar. Bahaya kalau kamu nekat sendirian. Minimal aku ikut ya. Ngomong-ngomong, ada tanda-tanda mereka mau staycation lagi nggak? Aku mengangguk dan menunjukkan tangkapan layar dari ponselku. Tika membacanya, lalu mendelik dengan wajah yang geram. Ini sudah kelewatan banget Rahma. Aku ikut ya. Adik kamu itu benar-benar nggak tahu diri. Sudah kamu biayain kuliah, dikasih makan, malah balasannya begini. Kalau aku yang jadi kamu, mungkin semuanya sudah kujadikan rawon. Serunya dengan marah. Aku menghela nafas, mencoba menahan emosi yang bergejolak. Tik, aku juga marah, tapi aku gak bisa menyakiti mereka. Bagaimanapun juga, Ayu itu kan adik kandungku. Kami cuma punya satu sama lain setelah orang tua kami meninggal. Tika memutar bola matanya. Aduh Rahma, jangan lembek gitulah. Siapapun yang jadi pelakor, apalagi itu adik sendiri, harus dihukum. Jadi apa rencanamu buat menangkap mereka? Aku mau gerebek mereka di hotel. Aku akan merekam dan memotret semuanya sebagai bukti, kataku dengan tegas. Ya cuma itu, kita perlu saksi lain buat bikin ini lebih kuat, kata Tika dengan senyum penuh arti. Aku menatapnya curiga. Maksudmu, kamu gak ngajak polisi? Kenapa enggak? Mereka kan melanggar hukum. Kata ayahku, pasangan menikah yang ketahuan berbuat zina bisa dipidana loh. Jadi kita bisa lapor polisi buat ikut menggerebek mereka. Teman SMA kita kan ada tuh yang jadi polisi. Kita bisa meminta bantuannya, saran Tika. Aku terdiam, memikirkan kemungkinan itu. Tapi Ayu pasti malu berat. Rahma, ini itu bukan soal malu atau enggaknya Ayu. Dia itu sudah merusak rumah tanggamu. Kamu harus tegas demi anak yang ada di dalam perutmu. Aku merasakan semangat Tika merasuk ke dalam diriku. Kuusap perutku yang membuncit, merasakan kehadiran si kecil yang menjadi sumber kekuatan baruku. Kamu benar Tika. Kalau perlu, aku akan usir mereka berdua dari rumahku, seruku. Bagus. Dan soal rumah, kamu yakin kan kalau itu atas nama kamu? Aku mengangguk mantap. Iya, rumah itu aku beli lewat KPR. Setelah orang tua kami meninggal, warisan berupa rumah desa dan sepetak sawah itu aku jual. Terus bagi dua sama Ayu. Dengan uang itu, aku lunasi KPR. Jadi sertifikat rumah itu atas namaku.
Nah, kalau begitu, mereka nggak punya hak apapun lah atas rumah itu. Kamu itu harus lebih tegas, Rahma. Dan soal bagian warisan Ayu, kamu juga harus meminta pertanggungjawaban. Selama ini kan kamu yang menanggung semuanya, mulai dari kuliah sampai kebutuhan hariannya. Aku mengangguk, merasa kepercayaan diriku semakin menguat. Kamu benar, Tik. Ayu harus bayar semua yang sudah aku berikan. Dia harus tahu rasanya. Bagus. Ingat, Rahma, kamu bukan cuma berjuang buat dirimu sendiri, tapi juga buat anakmu. Jangan biarkan mereka mengambil apapun yang menjadi milikmu, ujar Tika dengan tegas. Aku tersenyum penuh semangat, tahu bahwa aku tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah lebih cepat setengah jam dari biasanya karena pasien sedikit sehingga operan antara shift berlangsung dengan cepat. Seperti biasa, aku membuka pintu depan ruang tamu dengan kunci yang kubawa agar tidak membangunkan Ayu ataupun Nanda jika mereka sudah tidur saat aku pulang kerja. Rumah itu terasa sepi karena saat ini sudah jam 9:15. Lampu ruang tamu dan ruang tengah juga sudah dimatikan. Aku melangkah ke arah dapur untuk mengambil air minum. Sekilas perhatianku teralihkan ke kamar Ayu yang masih menyala dengan pintu yang sedikit terbuka. Aku pun langsung membuka pintu kamar Ayu, dan nampaklah adikku itu sedang memakai lingerie di depan lemari kaca seolah memang menunggu kedatangan seseorang. Suara langkah di belakang Ayu terdengar jelas, namun dia tetap bercermin dan mengoleskan lipstik di bibirnya yang ranum. Lingerie yang dia pakai sangat vulgar, benar-benar hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang sah saja. Gimana menurut kamu? Warna hitam ini cocok kan untuk aku? Tanya Ayu. Aku masih terdiam, mengawasi adikku tanpa melangkah lagi. Ayu yang curiga karena tidak mendapatkan respon seperti yang dia harapkan, akhirnya menoleh ke arah pintu. Astaga, Mbak, kok sudah pulang? Jeritnya kaget seraya meraih selimut di atas kasurnya dengan cepat. Ia menutupkannya ke tubuhnya. Aku tersenyum kecut. Kenapa kamu kaget? Apa kamu tidak memprediksikan bahwa aku akan datang? Atau kamu ingin yang berada di kamar kamu itu saat ini bukan aku, tapi orang lain? Siapa? Mas Nanda. Kamu berharap Mas Nanda yang akan datang ke kamar ini dan melihat kamu berbusana seperti itu? Tanyaku. Mataku menyapu Ayu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekali lagi serasa ada yang menghantam dadaku. Sakit, nyeri dan ngilu. Wajah Ayu memucat. Mbak ini ngomong apa sih? Gak mungkin lah aku berharap Mas Nanda yang masuk ke dalam kamarku. Dan Mbak juga seharusnya tahu dong, kalau mau masuk ke dalam kamarku harus ketuk pintu dulu atau memberi salam. Ujarnya pura-pura tenang. Gimana aku bisa mengetuk pintu atau memberikan salam kalau pintu kamu terbuka seolah kamu sedang menungguku? Aku menjeda kalimatku sejenak. Aku kaget banget dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Untuk apa kamu memakai baju seperti itu? Padahal kamu kan belum menikah. Apa kamu ingin menggoda Mas Nanda saat aku tidak ada di rumah? Siapa yang kamu tiru, hah? Orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah mengajarkan tentang merebut suami orang ataupun merusak rumah tangga orang lain, bukan? Cecarku sambil menatap tajam ke arah Ayu. Aku sebenarnya sudah tahu dengan apa yang terjadi. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa termakan oleh alasan bohong yang dibuat-buat. Ayu terdiam dan menatap ke arahku dengan perasaan campur aduk. Baiklah, aku minta maaf jika membuat Mbak salah paham. Tapi aku sungguh tidak bermaksud untuk menggoda Mas Nanda. Aku membeli dan memakai gaun tidur ini adalah untuk apa? Katakan dengan sejujur-jujurnya. Mbak jangan terlalu memojokkanku. Aku ini membeli dan memakai gaun ini sebagai simulasi sebelum aku menikah. Karena ada seseorang yang mengatakan cinta padaku. Jawab Ayu sekenanya. Dan aku terlalu terburu-buru untuk membeli baju ini sebagai simulasi jika aku menjadi istrinya kelak. Sambung Ayu lagi. Aku mengangkat satu alis. Tentu saja aku tidak percaya. Tapi demi menyukseskan rencana penggerbekanku dan mempermalukan mereka yang sudah membuat anakku lahir tanpa bapak, aku hanya bisa menghela nafas. Lalu kenapa pintu kamar kamu dibiarkan terbuka? Mas Nanda bisa-bisa masuk dan salah paham dengan baju yang kamu pakai. Oh itu, aku benar-benar lupa Mbak.
Perasaan tadi sudah aku tutup dan aku kunci dari dalam, tapi rupanya belum. Aku hilaf. Aku minta maaf karena aku lupa mengunci pintu dan sedang melakukan simulasi penyambutan suami, ujar Ayu perlahan. Aku hanya menggedikan bahuku. Terserah kamu sajalah. Aku harap kamu tidak melupakan jasaku yang membiayai kuliahmu dan membiayai hari-harimu. Bukannya aku tidak ikhlas, tapi aku paling tidak bisa menerima jika dihianati oleh orang yang paling aku percaya, ujarku. Sumpah Mbak, aku tidak mengkhianati kamu sedikit pun, ujar Ayu hampir teriak. Aku terdiam, suasana hening sesaat. Baik, kalau apa yang kamu katakan itu benar-benar jujur, bawa laki-laki yang melamar kamu ke rumah ini. Aku ingin berkenalan, jawabku akhirnya. Aku belum memutuskan untuk menerima lamarannya atau tidak, Mbak. Karena aku masih kuliah semester 4 dan aku tidak ingin menikah tapi masih kuliah, sahut Ayu terbata-bata. Oh ya? Kalau kamu memang gak mau menikah dulu, kenapa kamu sampai repot-repot membeli lingerie? Kenapa repot-repot melakukan simulasi pernikahan? Tanyaku. Ayu nampak kelabakan dan kebingungan dalam menjawabnya. Namanya rahasia, tapi aku pasti akan membawanya ke sini kok Mbak. Aku pasti akan memperkenalkan laki-laki itu pada Mbak. Sekarang belum saatnya Mbak, sahut Ayu akhirnya. Aku hanya mengangguk-ngangguk. Ya sudah, ganti baju kamu. Jangan aneh-aneh kalau memang kamu masih gadis. Kalau memang masih mau kuliah dan belajar, jangan sampai melakukan hubungan di luar nikah. Fokus dengan cita-cita kamu sampai sarjana dan dapat pekerjaan. Kalau kamu ingin menikah, pastikan calon kamu sudah punya pekerjaan, karena aku akan lepas tangan darimu, ujarku sambil menutup pintu kamar Ayu dan berlalu menuju kamarku sendiri. Di kamar, Nanda sudah tertidur. Aku menutup pintu pelan, tapi suara itu cukup membangunkannya. Dia membuka mata dan tersenyum lemah. Kamu sudah pulang, sayang? Aku hanya mengangguk, mengganti seragam kerjaku dengan pakaian tidur longgar. Namun ada sesuatu yang ingin aku tanyakan. Sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Mas, kenapa ya? Akhir-akhir ini kita seperti jarang bersama. Dia menatapku, sedikit terkejut. Aku pikir kamu capek. Apalagi sekarang kamu sedang hamil besar. Aku gak mau menyusahkan kamu. Aku mendekatinya, menatap matanya dengan lekat. Kalau Mas butuh, bilang saja. Aku kan masih istrimu, dan aku lebih rela melayani Mas daripada Mas mencari di luar. Nanda tertawa kecil, menggenggam tanganku. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku gak akan begitu, Rahma. Kamu satu-satunya buat aku. Aku tersenyum kecut, tapi hatiku bergejolak. Tadi aku lewat kamar Ayu, kataku, memulai pembicaraan yang sebenarnya ingin kuhindari. Ada apa dengan Ayu? Dia sedang memakai lingerie hitam, Mas, dan pintunya tidak terkunci. Aku berhenti, mengamati reaksinya. Nanda terlihat terkejut. Hah? Untuk apa dia memakai itu? Katanya dia sedang simulasi. Tapi aku gak tahu, Mas, kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Nanda tertawa gugup. Kamu terlalu jauh berpikir. Ayu itu kan adikmu. Mana mungkin ada seperti itu di antara aku dan dia. Aku memiringkan kepala, menatapnya dengan tajam. Tapi kenapa, Mas? Akhir-akhir ini kamu begitu peduli pada Ayu? Rahma, aku peduli karena dia itu adikmu. Jadi otomatis dia juga seperti adikku sendiri kan? Aku terdiam. Hatiku penuh dengan dugaan yang menyesakan. Namun aku tak ingin bicara lebih jauh malam itu. Aku tahu waktu akan mengungkap segalanya. Malam ini pasien sedikit ya? Tanya Tika padaku saat kami bertugas malam di ruang bersalin salah satu rumah sakit umum daerah. Aku meliriknya tajam. Hus, jangan ngomong kayak gitu. Bisa-bisa nanti pasiennya membludak, sahutku dengan tegas. Tika tertawa kecil. Hahaha, maaf. Soalnya kamu tegang banget sih. Aku menghela nafas panjang. Ya gimana gak tegang. Besok sore aku rencananya akan menangkap basah adik kandungku dan suamiku sendiri, kataku dengan lirih. Tika menepuk bahuku, mencoba memberikan dukungan. Semoga Allah menguatkan hatimu ya.
Aku akan ikut sama kamu besok untuk penggerebekan, ujarnya mantap. Jadi gimana rencananya? Biasanya Mas Nanda jemput Ayu di kampus. Mas Nanda kan pulang dari kantor sekitar 4:30 atau 5 sore. Ayu juga sering nugas di kampus sampai sore. Aku akan memantau mobil Mas Nanda lewat GPS. Kalau mobilnya mengarah ke arah hotel, kamu jemput aku ya. Dan kita langsung ke kantor polisi buat melapor, jelasku. Tika mengangguk paham. Siap, aku gak sabar buat menangkap basah mereka, ucapnya bersemangat. Namun ia nampak berpikir sejenak. Tapi gimana kalau mereka gak ke hotel? Kalau mereka langsung pulang ke rumah gimana? Tanyanya. Aku mengangkat bahu. Ya berarti aku harus menunggu waktu lain buat menangkap mereka. Tapi kayaknya mereka gak akan menunda lagi deh. Apalagi Ayu kan sudah beli lingerie. Jawabku sinis. Adik kamu memang kebangetan ya. Padahal kamu niatnya baik mau menolong dia. Aku hanya menghela nafas. Biarin aja lah. Kalau ketahuan pun mereka jadi menikah. Dan Ayu bakal jadi tanggungan Mas Nanda, kataku datar. Ya sudah, mumpung pasien masih tenang, kita istirahat dulu yuk. Besok kan kita harus menghadapi hal yang lebih besar, ajaknya. Aku mengangguk setuju. Setelah pulang kerja, aku langsung beristirahat di kamar. GPS yang aku pasang di mobil Mas Nanda menunjukkan bahwa dia masih berada di kantor. Masih jam 10 pagi. Lebih baik aku tidur dulu supaya nanti sore aku segar dan siap menghadapi kenyataan, gumamku pelan. Meski mencoba tidur, pikiranku terus dihantui oleh bayangan perselingkuhan suamiku dan adik kandungku. Beberapa kali aku terbangun dan memeriksa GPS di ponselku, berharap waktu cepat berlalu dan semua kebohongan mereka akan terungkap. Pukul 4 sore, setelah mandi aku duduk di ruang tengah sambil menikmati jus mangga. Saat melihat GPS di ponselku, aku melihat mobil Mas Nanda bergerak dari kantor. Pelan tapi pasti, mobilnya menuju ke sebuah hotel kecil di dalam gang. Aku memandang layar ponselku dengan dada yang berdebar. Mobil itu benar-benar berhenti di sana. Aku tersenyum miris. Hati ini rasanya nyeri. Tapi di saat yang sama, aku merasa ingin menertawakan Ayu. Ayu, mau-maunya dibawa Mas Nanda ke hotel murah kayak gitu. Kasian banget sih. Gak pernah ngerasain hotel berbintang ya. Mungkin Mas Nanda takut ketahuan kliennya. Segitu saja harga dirimu, gumamku dengan sinis. Aku segera menghubungi Tika dan memberitahu lokasi mobil Mas Nanda. Oke siap, aku jemput kamu sekarang ya. Jangan lupa kabari polisi yang kita kenal. Kita kirim bukti chat serta lokasi GPS suamimu, sarannya. Oke, sudah aku kirim Tik. Bagus, aku ke rumahmu sekarang ya. Tika segera melajukan mobilnya ke rumahku. Sementara aku bersiap-siap untuk pergi. Hati ini campur aduk antara sakit hati dan keinginan yang kuat untuk menuntaskan semua kebohongan ini. Tika tiba di depan rumahku, dan aku sudah menunggunya di teras. Terlihat gelisah meski berusaha menyembunyikannya. Saat Tika menjabat tanganku, dia merasakan dingin yang menusuk. Bismillah Rahma, apapun yang terjadi, kamu harus siap menghadapi kenyataan, katanya sambil kembali menyalakan mesin mobilnya. Aku hanya mengangguk pelan, tanpa suara. Tika bisa melihat kegelisahan di wajahku. Meskipun aku mencoba tegar, mobil terus melaju menuju tempat yang sudah kutandai sebelumnya. Jantungku berdegup kencang saat melihat gedung hotel itu semakin mendekat. Tapi aku tahu degupan jantungku lebih kencang. Dan sebentar saja ketika kami sampai di pelataran hotel, aku langsung terdiam. Mobil Nanda, suamiku, terparkir rapi di sana. Nafasku terdengar tertahan. Kamu siap kan? Tenang saja, kata Tika, mencoba menyemangatiku. Aku turun dari mobil lebih dulu, memastikan semuanya siap sebelum aku melangkah masuk. Aku harus siap, jawabku dengan lirih. Meskipun suaraku bergetar, aku tahu aku sedang berusaha keras mengendalikan emosiku. Aku sempat mengetes kejujuran Nanda. Sebelum masuk ke hotel, aku mengirim pesan ke nomor Nanda. Mas, kamu di mana? Kok belum pulang kerja? Tolong belikan aku bakso beranak ya. Centang 1. Pesannya tak terkirim. Aku tahu Nanda sering tidak memakai WhatsApp untuk menghindari kecurigaan.
Kami pun masuk ke lobi. Sementara aku membawa bukti-bukti lengkap untuk memastikan izin penggerebekan bisa dilakukan. Surat nikah, foto Nanda dan Ayu, serta chat yang aku foto. Tika bahkan sudah meminta bantuan teman-temannya di kepolisian jika diperlukan. Setelah kami berbicara dengan resepsionis, awalnya petugas di meja itu nampak ragu. Tapi Tika yang sudah geram memotong dengan nada tegas. "Mbak, ini istrinya Nanda. Tolong jangan coba-coba menutup-nutupi. Karena teman-teman saya dari kepolisian juga sedang berjalan menuju ke sini." Resepsionis itu akhirnya menyerah. "Kamar atas nama Pak Nanda Perwira ada di nomor 65, ujarnya dengan gugup. Beberapa menit kemudian, teman-teman Tika yang memakai pakaian sipil tiba. Kami langsung menuju kamar itu. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalam membuatku nyaris kehilangan kata-kata. "Mas Nanda, Ayu, tega ya kalian," kataku penuh emosi. "Rahma," suara Nanda terdengar gemetar, dan dia langsung berdiri dari tempat tidur, berusaha menutupi tubuhnya. Ayu yang masih di tempat tidur langsung terkejut dan berusaha menutupi dirinya dengan selimut. "Mbak, ini bukan yang kamu pikirkan, Mbak," ucapnya. Suaranya gemetar, dan dia nampak sangat ketakutan. Aku menatap mereka berdua dengan penuh amarah. "Jadi ini benar kan? Kalian berdua di sini, tidur bersama. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa, Mas?" Nanda nampak kebingungan, berusaha mencari alasan. "Rahma, tolong, dengarkan aku dulu," katanya terbata-bata, mencoba untuk menghindari tatapanku. "Apa yang harus aku dengarkan, Mas? Setelah semua yang sudah kamu lakukan, masih saja berharap aku akan mendengarkan alasanmu." Suaraku mulai meninggi, dan aku menatap Nanda dengan amarah. Ayu yang masih menangis berbicara terbata-bata. "Mbak, aku nggak tahu harus gimana lagi, Mbak. Maafin aku." Dia terlihat sangat menyesal dan takut. Nanda mulai terlihat semakin cemas. "Rahma, aku bisa jelaskan ini semua." Aku langsung memotongnya. "Tidak ada yang perlu kamu jelaskan, Mas. Semuanya sudah jelas. Kamu berkhianat dengan adikku sendiri." Suaraku pecah dengan amarah. Ayu semakin terisak, meratap. "Mbak, aku mohon, Mbak. Aku benar-benar gak tahu harus gimana lagi. Aku menyesal banget, Mbak." "Menyesal?" Aku tersenyum sinis. "Kamu sudah menghancurkan segalanya, Ayu. Kamu juga, Mas. Apa kalian pikir bisa menutup-nutupi ini begitu saja?" Nanda terlihat semakin tidak tahu harus berkata apa. "Rahma, aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa bisa seperti ini." "Apa yang kamu katakan, Mas? Setelah semuanya, kamu masih berharap bisa meminta maaf?" Aku berjalan mendekat, merasa kecewa dan hancur. "Kamu sudah menghancurkan semuanya, Mas. Rumah tangga kita, kepercayaanku, semua itu hancur begitu saja." Ayu hanya bisa menangis tanpa suara, menundukkan kepalanya. Hatiku begitu hancur melihat mereka berdua, orang yang paling aku sayangi dan aku percayai, tega melakukan hubungan binatang seperti itu. Penggerbekan berjalan dengan lancar. Mereka langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Tika memandangku yang berdiri di belakangnya, penuh dengan air mata. Namun aku tetap berusaha untuk kuat. Hatiku hancur berkeping-keping melihat suamiku yang selama ini aku percayai justru menghancurkan segalanya. Tak lama, orang tua Nanda datang. Aku sempat khawatir mereka akan membela anaknya, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka memelukku dengan erat dan berkata, "Kamu yang sabar ya, Rahma. Meskipun kamu hanya menantu, tapi kami lebih memilih kamu daripada Nanda. Nanda tidak pantas mendapatkanmu. Kami akan selalu ada di pihakmu." Dampak dari kejadian ini sangat besar. Nanda kehilangan segalanya. Karirnya hancur, dan dia dipecat dari pekerjaannya karena skandal ini mencoreng nama baik perusahaan. Ayu juga tidak lepas dari hukuman. Mereka berdua setelah menikah terpaksa hidup di sebuah kontrakan kecil yang kubayarkan secara diam-diam. Karena mereka berdua kini sudah tidak punya apa-apa lagi. Meski hatiku sakit, aku tetap membantu mereka tanpa mereka ketahui.
Aku sering menitipkan makanan melalui tetangga mereka agar mereka tidak kelaparan. Aku tahu ini mungkin terlihat bodoh, tapi aku tak tega melihat mereka terpuruk, meskipun mereka telah menghancurkan kehidupanku. Kini aku bersama Mika, anak dari hasil pernikahanku dengan Mas Nanda. Orang tua Nanda yang telah sepenuhnya justru menganggapku sebagai anaknya menjalani hidup dengan tenang. Sementara Nanda dan Ayu harus merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan. Bagiku ini adalah karma yang pantas. Tapi siapa tahu, suatu saat nanti, jika waktu yang tepat tiba, mungkin kami akan memaafkan mereka. Namun untuk sekarang, biarlah mereka belajar dari kesalahan mereka.